demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang meliputi pengamat atau observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Maryulin SPD dari SD Al-Kausar. Nama saya Irma Septiana Prativi dari SD Al-Kausar. Nama saya Amina SPD dari SD Al-Kausar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Ami. Bagaimana kabarnya hari ini Miss Yuli? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabar Bu Ami hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Miss Yuli nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Miss. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Miss? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Miss Yulin sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Miss Yulin akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Miss, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Miss? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Miss Yulin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching gitu ya. Yang pertama tentang kehadiran umum, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Baik, jadi Miss Yulin ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Miss Yulin ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot ya Miss Yulin ya. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Miss kembangkan atau Miss lakukan observasi Miss? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif gitu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Miss ya yang akan Miss Yulin kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Miss Yulin indikator tercapaiannya itu apa? Kalau saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahannya itu. Dengan tersebut dapat tahu cara-cara penyelesaiannya atas permasalahannya. Lalu dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Bu Ami. Baik, jadi Miss Yulin indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Miss. Baik, Miss Yulin terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Silakan Miss Yulin nanti melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Miss ya. Iya Bu Ami. Silakan Miss Yulin melaksanakan proses coachingnya. Oke, siap Bu Ami. Assalamualaikum Bu Irma, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Miss Yulin, alhamdulillah baik Bu. Oke, Bu Irma, saya dengar Bu Irma ingin menyampaikan sesuatu ya? Ada yang ingin diceritakan Bu Irma? Iya Bu, ini saya ingin menceritakan permasalahan saya nih Bu yang ada di sekolah. Oke, kira-kira saya itu ada waktu 15 sampai 20 menit
Silakan Bu Irma mau menceritakan apa? Ya Miss Yulin, di sekolah saya ini kan ya Bu ya, saya melihat tuh siswanya itu banyak yang ada merasa bosan gitu Bu dengan belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata guru-gurunya atau rekan sejawat saya itu melakukan pembelajaran yang monoton Bu, yaitu dengan cara berceramah, padahal mereka itu kan bisa memanfaatkan perlengkapan yang ada di sekolah ya Bu ya, seperti lapangan sepak bola, infocus atau LCD gitu Bu. Kan ada di depan sekolah ya Bu, ya, semua itu ada di sekolah, itu bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan media Bu. Tapi rekan-rekan saya ini tidak memiliki inisiatif Bu dan untuk menggunakan alat-alat yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang seperti itu saja, sehingga banyak siswa yang bosan dalam pembelajaran yang mereka ajarkan seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti di sekolah Bu Irma ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu? Ya betul Miss, pembelajaran dengan cara berceramah seperti itu ya Bu ya. Setelah saya lihat dan saya tanya dengan siswa gimana nih pembelajarannya, ya gitulah Bu, males saya mengikutinya seperti itu Bu. Siswa menjawabnya, jadi mereka itu enggak antusias dalam bersekolah. Oke. Kira-kira apa yang ingin Bu Irma dapatkan ya dari percakapan kita kali ini? Ya Bu, saya yang ingin saya dapatkan itu adanya perubahan Bu di sekolah saya, di mana perubahan itu bermula dari guru-gurunya, terutama dari cara mengajarnya, cara pembelajarannya itu sedikit ada perubahan ya Bu ya, dan menggunakan model atau metode dan pemanfaat media yang ada di sekolah Bu, pemanfaat teknologi yang sudah disediakan dari sekolah. Jadi Bu Irma ini ingin adanya perubahan ya Bu ya dari rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya. Ya seperti itu Miss. Nah, Bu Irma, perubahan apa sih? Maksud saya perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Irma tersebut? Perubahan yang saya inginkan ya Bu ya itu seperti perubahan yang lebih baik seperti itu, seperti menggunakan metode, model yang bervariasi, terus memanfaatkan media yang ada di sekolah dengan secara maksimal seperti itu Bu, karena di situ sudah ada disediakan ya Bu ya, tapi kurang dimanfaatkan itu Bu secara maksimal. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kalau dibilang nilainya itu berkisar di 9 plus 10 gitu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Bu Irma itu levelnya sudah sampai mana ya Bu? Kalau di sekolah saya yang saya lihat ya Bu ya, sepertinya itu berada di level 5 Bu, karena masih banyak yang guru yang belum memanfaatkan fasilitas sekolah. Walaupun ada beberapa guru yang memanfaatkan fasilitas sekolah dan menggunakannya di sekolah, tapi mereka itu melakukannya belum maksimal ya Bu ya. Dan ada juga yang sudah melakukan pengembangan diri baik secara baik itu menggunakan pengembangan teknologi, tapi yang namanya PowerPoint dan seterusnya itu ada sebagian besar yang masih perlu belajar seperti itu Bu. Dan pada akhirnya guru-guru itu menggunakan metode ceramah, jadi tidak maksimal sepertinya pembelajaran seperti itu Bu. Jadi kembali ke metode ceramah. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Bu Irma itu? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu yang saya lihat ya, mungkin karena kami sedang berusaha gitu kan ya untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih di level 7 aja itu sudah cukup, karena di sini banyak guru yang sebenarnya pengen gitu ya, antusias belajar, tapi bingung bagaimana cara mempelajarinya atau memulainya seperti itu. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Bu Irma akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan itu seperti apa ya? Mungkin langkah yang pertama kali yang akan saya lakukan mendiskusikan permasalahan dari ini semua kepada rekan-rekan Bu. Saya akan berdiskusi, mungkin saya pengen adanya perubahan gitu
ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukannya atau mendampinginya Bu, terus dan melakukan mentoring seperti itu Bu. Oke, ya melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain Bu Irma yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan pada rekan-rekan Bu Irma tersebut? Sepertinya ada ya Bu ya, namanya mencapai skala yang besar, itu bisa dilakukan dengan pelatihan Bu atau workshop, biar semua guru itu bisa mengikutinya. Oke, baik. Kira-kira Bu tadi ada mentoring ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan metode strategi yang dilakukan itu bagaimana sih? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu ya, karena kalau yang mentoring ini kesasarannya yang mau perubahan itu lebih kena seperti itu ya Bu ya. Yang karena mentoring ini kan kalau yang pelatihan gitu kan itu sasarannya agak kurang kena ya karena skala yang besar. Dan tuntutan dari sekolah ini itu maunya pelatihan Bu seperti itu. Tapi belum ada kemauan untuk diri sendiri dari rekan sejawat itu untuk mengikutinya Bu. Dan saya ingin melakukan mentoring ini benar-benar dia itu mau melakukannya sendiri seperti itu Bu, belum ada paksaan. Baik Bu, kira-kira siapa ya yang dapat membantu Bu Irma itu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Ya Bu, saya punya teman, dia juga jago IT. Mungkin nanti dia bisa membantu saya Bu dalam menyampaikan konsep pada rekan-rekan teman sejawat saya Bu. Ada Bu teman saya itu namanya Bu Septi. Nanti di situ dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Sehingga nanti sasaran lebih banyak itu mencakup ke semua guru. Oke, baik Bu Irma, berarti nantinya Bu Irma akan mengadakan kolaboratif ya, yang dengan rekan-rekan Bu Irma lain. Ya betul Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sepotensinya tentunya ya Bu ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu Irma, dari percakapan ini apa sih yang sudah Ibu Irma dapatkan? Ya Bu, saya ini ada sedikit gambaran nih Bu, jadi saya tergambar gitu ya bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya seperti itu, Bu, khususnya pada pemberian dan dampak pada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam menyampaikan materi seperti itu Bu. Ya mungkin nantinya saya akan dengan cara monitoring itu bisa dilakukan dengan cara monitoring itu guru-guru akan mengalami perubahan. Wah, sepertinya saya sudah tidak sabar nih Bu cerita-cerita Bu Irma dilakukan lagi ya. Bu Irma sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, kita cukupkan dulu ya Bu ya sampai di sini percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Irma. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya. Setidaknya saya sudah mendengar cerita Ibu dan keluh kesah itu dapat membantu saya dalam mencari solusi. Sama-sama Bu Irma, semoga kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Miss Lin, bagaimana tadi hasil proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ami, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan saya nih ya Miss, yang akan saya tanyakan kepada Miss Lin. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian? Oke Bu, tadi selama coaching sudah saya lakukan, saya sudah melakukan dengan alur cerita Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan di Baik, jadi Miss Yuli sudah berhasil ya Miss melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Miss Yuli. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching.
Luar biasa Miss. Apa yang Miss sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Miss sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Miss, boleh Miss Sulin ke depannya untuk kompetensinya apalagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oke Bu Ami, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami tentang memahami alur cerita Bu, untuk melakukan coaching terhadap coach saya selanjutnya itu akan menjadi lebih baik lagi. Baik Miss, luar biasa. Jadi Miss Sulin akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Miss. Demikianlah video demonstrasi kontekstual 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak.